Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Eko Suwardi dan juga Bu Aldina Buna. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai significant economic reasons sebagai tugas akhir dari mata kuliah perpajakan program studi sarjana akuntansi FEB UGM tahun 2021. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Fatih Maulana, kemudian ada Muhammad Hanif Arya Ramadan, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Lukman Hakim, kemudian yang keempat ada Osama Nafil Gunawan, yang kelima ada Putri Realvani Sandra Junior, dan yang terakhir ada Sitri Fitria Riasati. Selanjutnya kami akan membahas mengenai outline dari presentasi kami kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada SEP atau Significant Economic Reasons menurut OECD, yang ketiga ada SEP di Uni Eropa, kemudian ada SEP di India, yang kelima ada SEP di Indonesia, dan yang terakhir adalah kesimpulan mengenai presentasi kami kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari Significant Economic Reasons. Ketika terdapat suatu perusahaan atau badan usaha non-resident, yaitu badan usaha dari luar negeri yang melakukan kegiatan ekonomi di suatu negara, dan kegiatan ekonomi yang dilakukan tersebut menciptakan pengaruh yang signifikan bagi negara yang bersangkutan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai significant economic reason. Untuk menilai apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan merupakan significant economic reasons atau tidak, maka biasanya negara yang bersangkutan telah memiliki pedoman-pedoman atau indikator-indikator tertentu dalam menilai seberapa signifikan kegiatan ekonomi tersebut. Selanjutnya adalah mengapa sih significant economic reason sebagai konsep ini diperlukan? Salah satu penyebabnya adalah adanya kemajuan teknologi yang menjadi pendorong adanya peralihan dari kegiatan ekonomi konvensional menuju kegiatan ekonomi yang serba digital. Nah, kegiatan perekonomian digital sendiri ini tentunya bisa dibilang borderless atau setiap negara tidak memiliki batasnya masing-masing, sehingga sangat sangat banyak terjadi cross border transaction. Nah, ketika terjadi cross border transaction ini sangat rawan menghasilkan adanya celah-celah bagi perusahaan-perusahaan multinasional khususnya untuk melakukan profit shifting dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara-negara yang memiliki pajak rendah supaya profit mereka bisa lebih tinggi. Nah, selain itu, SEP juga diperlukan karena SEP sendiri dapat mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai SEP di Uni Eropa, di India, dan juga di Indonesia, maka rekan saya akan melanjutkannya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, kita harus mengetahui SEP menurut OECD. Konsep SEP dijelaskan pada Final Report Action 1 BEPS Project tahun 2015, yaitu Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. Ternyata SEP ini menjadi sebuah gabungan dari 3 opsi potensial lain yang dipertimbangkan oleh Task Force on the Digital Economy atau TFDI, yang merupakan satuan tugas dari CFA yang khusus menangani masalah yang timbul dari digital ekonomi, lalu menganalisis opsi untuk mengatasinya. Menurut OECD, dalam menentukan perusahaan yang akan dikenakan pajak, SEP didasari oleh beberapa faktor. Yang utamanya adalah faktor yang dapat menjadi bukti interaksi perusahaan dengan ekonomi di suatu negara secara sengaja dan berkelanjutan melalui teknologi dan alat otomatis lain. Faktor lain yang dapat menjadi dasar yaitu faktor yang berbasis pendapatan dari transaksi jarak jauh ke dalam suatu negara. Nah, faktor ini ditetapkan untuk menetapkan batasan dari kasus SEP mengenai biaya kepatuhan pajak dan cakupan mengenai kegiatan lintas batas itu sendiri. OECD membagi indikator SEP menjadi 3, antara lain revenue-based factor, digital factors, dan user-based factors. Revenue-based factor ini menjadi indikator paling jelas karena
pendapatan merupakan kunci utama dari perekonomian. Untuk mengembangkan faktor ini, OECD menyebutkan bahwa harus mempertimbangkan beberapa masalah teknis, antara lain transaksi yang dicakup, lalu tingkat ambang batas, dan administrasi dari ambang batas itu sendiri. Lalu faktor yang kedua yaitu digital factors. Digital factor ini sangat dibutuhkan karena merupakan faktor utama dalam perekonomian digital. Faktor-faktor tersebut antara lain nama domain lokal, lalu platform digital lokal, dan pilihan pembayaran lokal yang digunakan dalam ekonomi digital. Yang terakhir yaitu user-based factors. User-based factor ini menjadi cerminan partisipasi perusahaan dalam perekonomian di suatu negara, antara lain pengguna aktif bulanan, konklusi kontrak daring yang biasanya ditetapkan antara pengguna dan platform sebelum melakukan transaksi, antara lain terms of condition. Yang terakhir yaitu data yang dikumpulkan. Nah, tadi adalah indikator menurut OECD terkait adanya SEP di suatu negara. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kehadiran konsep SEP ini di beberapa negara yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana translasi signifikan economic presence di lingkup Uni Eropa. Itu di Uni Eropa, konsep signifikan economic presence dijelaskan dalam aturan atau proposal yang diajukan oleh Komisi Eropa, yang mana dalam proposal tersebut konsep digital economic presence ini juga mereka menggunakan istilah signifikan digital presence. Adapun untuk latar belakangnya itu karena aturan pajak yang ada tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi global modern saat ini, yaitu banyak perusahaan digital. Nah, karena aturan pajak yang ada itu tidak dapat mengenali bagaimana perusahaan-perusahaan digital ini bisa menciptakan keuntungan mereka. Oleh karena itu perlu aturan pajak yang baru yang bisa menghubungkan antara di mana nilai pajak nilai diciptakan dan di mana pajak dibayar. Jadi fokus pada penciptaan nilainya. Inilah yang menjadi dasar arahan signifikan digital presence dalam aturan pajak yang ditetapkan oleh Komisi Eropa. Penciptaan nilai dalam ekonomi digital, nilai sering dibuat dari pembangunan kombinasi algoritma, kemudian data pengguna, dan juga fungsi penjualan dan pengetahuan. Nah, masing-masing nilai ini bisa diperoleh dari lokasi yang berbeda pada era digital ini. Nah, dari penciptaan nilai tadi, maka indikator yang nanti ditetapkan itu harus berbasis pada pendapatan, jumlah pengguna, dan juga jumlah kontrak bisnis. Selanjutnya juga pertimbangan spesifik lain, yaitu nanti ambang batas pendapatan harus cukup tinggi untuk menutupi cost compliance agar perusahaan yang menetapi nanti yang menetapi aturan pajak nanti tidak diberatkan. Juga ambang batas jumlah pengguna itu harus senilai dengan ambang batas pendapatan. Selain itu, karena kontrak bisnis ini diperhitung kontrak bisnis ke bisnis, kontrak antara bisnis ke bisnis itu diperhitungkan sebagai suatu yang lebih substansial daripada daripada kontrak dengan individu, maka ambang batas kontrak bisnis ini harus lebih kecil atau lebih sedikit daripada ambang batas jumlah pengguna. Oleh karena itu, Komisi Eropa menggunakan indikator signifikan digital presence adalah salah satu dari ambang batas berikut, yaitu pertama, melebihi ambang batas 7 juta euro dalam pendapatan dalam setahun, dua, memiliki lebih dari 100.000 pengguna dalam setahun, dan lebih dari 3.000 kontrak bisnis dalam setahun. Baik, terima kasih.
Saya Muhammad Hanif selanjutnya akan melanjutkan terkait dengan significant economic presence di India. Nah, SEP di India sendiri ini diartikan sebagai transaksi yang berhubungan dengan barang, jasa, atau properti apapun yang dilakukan oleh bukan penduduk di India, termasuk pengunduhan data atau perangkat lunak di India yang tunduk pada ambang pembayaran yang ditentukan. Nah, konsep ini sendiri sudah diperkenalkan di Undang-Undang Perpajakan India pada tahun 2018 dan mulai berlaku efektif itu pada April 2019. Nah, pemberlakuan tersebut itu dilakukan untuk mengatasi adanya pertumbuhan transaksi digital yang tidak dapat dengan mudah dikenakan pajak di bawah kerangka perpajakan yang ada. Misalnya seperti perusahaan Google yang memperoleh pendapatan di India itu tidak dikenakan pajak karena adanya ketentuan physical presence di ketentuan yang sebelumnya. Kemudian juga pengenaan significant economic presence di India sendiri itu dikategorikan berdasarkan berapakah jumlah pendapatan yang diperoleh, kemudian berapa jumlah pengguna yang melakukan interaksi terhadap perusahaan atau entitas tersebut. Nah, dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa indikator dalam menentukan SEP di India itu menggunakan dua indikator, yaitu indikator pendapatan dan indikator jumlah pengguna. Nah, berikutnya terkait dengan indikator pendapatan itu dapat diidentifikasi berdasarkan setiap bukan penduduk di India yang memperoleh pendapatan melebihi 20 juta Indian rupiah atau sebesar 260.000 US dollar pada tahun keuangan tertentu sehubungan dengan transaksi-transaksi yang disebutkan sebelumnya. Kemudian yang kedua terkait dengan indikator jumlah pengguna itu dapat diidentifikasi berdasarkan setiap entitas bukan penduduk di India yang terlibat dalam permintaan aktivitas bisnis atau interaksi yang sistematis dan berkelanjutan dengan 300.000 jumlah pengguna atau lebih di India. Nah, apabila kedua indikator ini terpenuhi, maka entitas di India itu dapat dikategorikan menggunakan aturan SEP. Selanjutnya terkait dengan SEP di Indonesia akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah significant economic presence di Indonesia. Terdapat alasan mengapa konsep ini harus diterapkan di Indonesia. Kembali lagi, konsep kehadiran ekonomi signifikan menjadi sebuah cara mengatasi celah pajak bagi ekonomi digital yang berkembang sangat pesat saat ini. Berbagai negara pun berupaya menerapkan konsep ini, dan salah satunya itu adalah Indonesia. Berbagai alasan mendukung adanya konsep ini, yaitu salah satunya adalah Indonesia telah menjadi negara yang mana mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat dan rapid. Bahkan nilai ekonomi digital menjadi yang paling tinggi di Asia Tenggara. Data dari Google pun menyebutkan bahwa Indonesia memiliki gross merchandise value sebesar 70 miliar US dollar dan diproyeksikan mencapai 146 miliar US dollar. Kemudian, bagaimana konsep significant economic presence di Indonesia? Pada faktanya, di Indonesia pemberlakuan pemajakan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa pelaku usaha luar negeri yang aktif melakukan perdagangan melalui sistem elektronik kepada konsumen di Indonesia juga memenuhi kriteria atau indikator tertentu dianggap telah memenuhi kehadiran fisik di Indonesia. Adapun indikator yang akan saya sebutkan di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah diatur dalam peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri dapat diberlakukan sebagai BUT atau badan usaha tetap dan dikenakan pajak penghasilan jika memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Adapun penentuan terkait kehadiran ekonomi signifikan yang meliputi pertama, peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu, yang kedua penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu, dan yang terakhir pengguna aktif media digital di Indonesia sampai jumlah tertentu. Boleh next. Kemudian adapun indikator significant economic presence di Indonesia yang telah saya sampaikan pada slide sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, yang mana
sebagai pelaku usaha akan dianggap telah memenuhi kehadiran fisik di Indonesia, walaupun dia hanya hadir sebagai significant economic presence, jika mereka memenuhi pertama, jumlah transaksi hingga jumlah tertentu, nilai transaksi hingga jumlah tertentu, nilai jumlah paket pengiriman dan jumlah traffic atau pengakses, atau dengan kata lain, jumlah pemakai media digital atau pengakses media digital. Mengingat bahwa aktivitas perdagangan dilakukan secara elektronik ataupun melalui digital. Boleh next? Selanjutnya, adapun juga keraguan dalam penerapan konsep ini di Indonesia. Yang pertama, terdapat adanya tendensi penolakan dari berbagai negara, terutama Amerika Serikat, yang mana notabene memiliki hegemoni ekonomi yang signifikan atau memiliki impact yang besar terhadap aktivitas perdagangan di Indonesia. Yang kedua, terdapat jejak atau blueprint yang secara tidak langsung akan mengubah wajah sistem pajak internasional, mulai dari adanya threshold BUT atau badan usaha tetap yang berbasis keadilan digital, skema pengalokasian laba, hingga pajak minimum. Dan yang terakhir adalah adanya skeptisme terhadap peraturan perpajakan SEP, yang mana adanya skeptisme ini ditandai dengan dorongan atau motif-motif pergerakan unilateral oleh beberapa negara berkembang seperti Indonesia dan India. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari paper yang kelompok kami telah tulis. Nah, significant economic presence sendiri merupakan sebuah konsep di mana kita memahami bahwasannya ada kehadiran perusahaan dalam suatu market. Nah, menurut OECD sendiri dalam menentukan perusahaan yang akan dikenakan pajak, SEP itu didasari oleh faktor yang dapat menjadi bukti interaksi perusahaan secara sengaja dan berkelanjutan dengan ekonomi di suatu negara melalui teknologi dan alat otomatis lain. Nah, faktor lain yang menjadi dasar pengenaan SEP adalah faktor dari pendapatan transaksi jarak jauh ke dalam suatu negara yang bertujuan untuk menetapkan batasan dari kasus SEP, yaitu mengenai biaya kepatuhan pajak dan cakupan kegiatan lintas batas, yang dimana OECD ini membagi indikator SEP menjadi 3, yaitu revenue based, digital, dan user based. Nah, telah kita ketahui sendiri bahwasannya dalam presentasi yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa di tiap-tiap negara itu memiliki indikator-indikatornya masing-masing. Seperti yang di Uni Eropa itu memiliki significant economic presence-nya sendiri yang dimasukkan ke dalam paket Fair Taxation of the Digital Economy, yang kemudian diadaptasi dan diganti namanya menjadi significant digital presence. Nah, untuk di India sendiri itu telah diatur pada peraturan keuangannya sendiri. Lalu di Indonesia sendiri itu SEP diatur dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 dan memiliki indikator-indikator yang tentunya tiap wilayah ini berbeda. Dan kemudian pada dasarnya perbedaan antara indikator-indikator tersebut tentunya terjadi karena adanya perbedaan pendefinisian terkait BUT ini, yang sebelumnya dilihat melalui adanya keuntungan itu dari keberadaan perusahaannya. Nah, adanya SEP ini itu merubah konsep perusahaan yang tidak dinilai dari physical presence-nya saja, namun juga dinilai dari adanya market presence-nya itu sendiri. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi landasan berbagai macam negara atau wilayah memiliki interpretasi atau perspektif yang beda terkait SEP ini, yang kemudian akan
mengakibatkan adanya perbedaan indikator-indikator terkait SEP-nya ini. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan, kami memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.